Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadlil wal irfan. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebab tersebab beliau kita yang telah ada di bibir jurang neraka dapat terselamatkan daripadanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Keutamaan Bersedekah. Apa saja yang kita miliki, kemampuan, kepandaian dan harta benda adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keridhoannya. Terhadap harta benda yang kita miliki, hendaklah kita mensedekahkannya, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW memerintahkan bersedekah dan menjelaskan keutamaannya. Di antaranya ayat-ayat Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surah At-Taubah ayat 104 yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah. Di dalam sebuah riwayat At-Tabrani disebutkan, perbuatan-perbuatan yang baik dapat menjadi perlindung yang menjaga dari terjadinya peristiwa yang buruk. Sedekah secara rahasia akan memadamkan kemurkaan Tuhan, menyambung hubungan kerabat, dapat memperpanjang umur, dan setiap perbuatan yang ma'ruf adalah termasuk sedekah. Pelaku kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, sementara orang yang ahli kemungkaran di dunia, dialah juga yang ahli kemungkaran di akhirat. Sedang orang yang pertama kali masuk surga ialah orang yang melakukan yang ma'ruf. Dalam riwayat At-Tabrani yang lain dan Ahmad dikatakan, bagaimana dengan sedekah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda dalam surah Al-Baqarah ayat 245, sedekah itu pahalanya dilipat gandakan berlipat-lipat dan di sisi Allah masih terdapat tambahan lagi. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dikatakan, ya Rasulullah, manakah sedekah yang paling utama? Beliau bersabda dalam surat Al-Baqarah ayat 271, yaitu sedekah siri secara rahasia kepada orang yang membutuhkan, fakir, atau sedekah untuk membantu kesulitan orang yang tidak mampu. Kemudian beliau membaca, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka sedekah secara sembunyi itulah paling baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Tuhan dan menjadi penghalang mati dalam keadaan jahat. Dalam suatu riwayat lain, sesungguhnya Allah menolak 70 pintu dari kematian yang buruk dengan sedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis, setiap orang berada di dalam naungan sedekahnya sampai saat diputuskan semua urusan manusia. Dalam hadis yang lain disebutkan, tidak akan seseorang mengeluarkan sesuatu dari sedekah melainkan tidak sedekah. Dengan sedekah dia telah mematahkan 17 rahang setan. Ditanyakan, ya Rasulullah, manakah sedekah yang paling utama? Beliau bersabda, membantu kesulitan orang yang tidak mampu, tetapi dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawab Anda atau keluargamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sekeping dirham dapat mendahului 100 dirham. Seorang laki-laki bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang hartanya berlimpah, lalu ia mengambil dari sisinya 1000 dirham dan dia bersedekah dengannya. Ada seorang laki-laki lain yang tidak memiliki uang kecuali 2 dirham. Dia mengambil satu di antara keduanya dan bersedekah dengannya. Sedekah tidak akan mengurangi harta benda barang sedikit pun. Allah tidak akan menambah sesuatu pun kepada seorang hamba yang memberikan pengampunan kecuali ia akan menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Seseorang yang merendahkan diri karena Allah tidak akan mendapatkan apapun melainkan keagungan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Di dalam sebuah riwayat At-Tabrani dikatakan, tidaklah sebuah sedekah akan mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba mengulurkan tangan untuk bersedekah kecuali sedekah itu akan jatuh pada tangan Allah.
yakni Allah menerimanya dan ridho dengannya sebelum jatuh ke tangan orang yang meminta. Dan tidaklah seseorang hamba membuka sebuah pintu permintaan yang semestinya harus dihindari kecuali Allah membukakan baginya sebuah pintu kefakiran. Seorang hamba berkata, "Hartaku, hartaku," padahal sesungguhnya hak baginya dari harta yang dimiliki itu hanya 3 hal, yaitu apa yang dia makan lalu musnah, apa yang dia pakai lalu menjadi usang, dan apa yang dia berikan lalu dia pelihara pahalanya sebagai simpanan. Sedang selain itu semua akan ditinggalkan buat orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang bersedekah semisal 1 butir kurma dan hasil kerja yang baik dan halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, yakni Allah menerimanya dan memberkatinya serta memeliharanya untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang dari Anda memelihara anak kudanya, kuda itu akan terus beranak pinak hingga banyak, sampai kurma tersebut menumpuk seperti gunung. Allah akan menaungi 7 orang di bawah naungannya pada saat tidak ada 1 naungan pun kecuali naungannya di hari kiamat. Di antaranya ialah, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang dirahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita semuanya, utamanya bagi diri saya sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.